Sejarah awal berdirinya Gereja Katolik di Pulau Sumba diawali dengan prakarsa untuk menempatkan seorang misionaris sebagai pewarta Injil di Pulau Sumba. Usaha ini diprakarsai oleh Gubernur Jenderal Johan William van Landsberg dalam suatu pertemuan dengan Vikaris Apostolik Batavia, Monsinyur Adamus Corolus Cleasens pada bulan Mei tahun 1877. Dan, pada 14 Mei 1877, Monsinyur Cleasens melalui suratnya kepada Pater Mets SJ yang berada di Larantuka menyatakan bahwa, Sumba atau Sandelhou Thailand disediakan untuk kita. Pesan yang disampaikan oleh Monsinyur Cleasens kepada Pater Mets, diperkuat lagi dengan surat dari Gubernur Jenderal kepada Vikaris Apostolik Batavia pada tanggal 20 Januari 1878 yang isinya menawarkan Sumba sebagai daerah pewartaan Injil Gereja Katolik. Pada 30 Maret 1880, rencana mengutus misionaris ke Pulau Sumba hendak dilakukan, namun, terhalang karena situasi yang dirasa tidak aman. Perjalanan ke Sumba dalam rangka pewartaan Injil baru terjadi pada 31 Juli 1885 oleh Pater Lemker, S.J. Pater Lemker tinggal di Sumba Timur selama 23 hari. Dari pengalamannya itu, ia menuliskan surat pada Monsinyur Cleasens agar misi di Sumba dibuka tepatnya di daerah Laura. Surat izin pun diusahakan oleh Monsinyur Cleasens melalui perundingan. Hasil dari perundingan itu, Monsinyur Cleasens menugaskan Pater Bernard Sweets SJ pastor pembantu di Larantuka untuk menjadi misionaris di Pulau Sumba. Tepat pada tanggal 13 Februari 1889, Pater Sweets dan Bruder Willembus SJ bersama dengan 7 pria Larantuka meninggalkan Pulau Flores menuju Sumba. Tepat pada Hari Raya Paskah, 21 April 1889, para misionaris perintis mendarat di dermaga Katewel atau Loura. Mereka diterima baik oleh raja dan rakyat di sana sehingga dalam waktu singkat pada tahun 1889 mereka kemudian bisa mendirikan sebuah stasi di daerah Pakamandara yang dinamakan Stasi Loura, disusul pembangunan Stasi Wanopetri pada tahun 1897, guna mengenang Santo Petrus Clever SJ yang digelar Kudus pada tahun 1897. Dalam 3 bulan pertama setelah dibukanya stasi, para misionaris telah membaptis 750 anak dan orang dewasa. Para misionaris juga mengusahakan pendidikan dan pembinaan berupa asrama misi di tempat tersebut. Sayangnya, euforia itu tidak berlangsung lama karena setelah hampir 10 tahun berada di tanah misi, tepat pada tanggal 29 November 1889 para misionaris Jesuit akhirnya meninggalkan Pulau Sumba. Alasan utamanya adalah kurangnya tenaga dan sulitnya fasilitas perhubungan. Para misionaris Jesuit waktu itu adalah Pater Sweets, Pater V. D. Velden, Pater Mulders, Pater Engbers dan Bruder Bus, Bruder Jan Zinken dan Bruder Jan de Jong. 22 tahun lamanya, terhitung dari tahun 1898 sampai dengan tahun 1921 umat Katolik di Sumba ditinggalkan tanpa pelayanan rohani. Atas dasar izin resmi dari pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1921, para misionaris SVD mulai mengadakan lawatan pastoral bagi umat Katolik di Sumba. Para misionari itu adalah Pater J. V. Kleef, Pater E. Hundler, Pater G. Van Velzen, Pater G. Skorlemer dan Pater Halimbroek. Pada tahun 1929 mereka diizinkan untuk menetap di Sumba. Pada yang sama didirikan Paroki Homba Wetabula dan Paroki Homba Karipit. Perang Dunia Kedua menyebabkan semua misionaris di Pulau Sumba ditawan dalam kamp internaring.
Situasi ini menyebabkan umat di Sumba harus hidup tanpa pelayan pastoral sejak tahun 1942 sampai tahun 1945. Setelah perang, para misionaris SVD kembali ke Sumba dan mendirikan paroki Waikabubak pada tahun 1952 dan paroki Waigapu pada tahun 1953 diikuti oleh pendirian paroki Kalembueri pada tahun 1956 dan paroki Katikuloku pada tahun 1957. Sama seperti Jesuit, misionaris SVD juga mengalami krisis berupa kurangnya tenaga dan biaya sehingga dengan berat hati mereka meninggalkan Pulau Sumba. Pada 23 Juni 1955 melalui dekrit propaganda VDI mengenai karya misi di Sumba-Sumbawa kemudian dipercayakan kepada misionaris redemptoris dari Provinsi Köln, Jerman Barat. Pada tanggal 16 Januari 1957 kelompok misionaris CSSR pertama tiba di Sumba tepatnya daerah Waingapu. Mereka adalah Pater J. Lukas, Pater Stuzer, Pater Kiwus, Pater Kellerman dan Bruder Clemens. Pada tanggal 26 Mei 1957 Pater Lukas CSSR dilantik oleh Pater Kuhne SVD menjadi pastor paroki Wetebula dan Deken. Para misionaris SVD yang masih tersisa kemudian secara berturut-turut meninggalkan Pulau Sumba. Pewartaan di Pulau Sumba dilimpahkan sepenuhnya kepada misionaris redemptoris. Kelompok kedua misionaris CSSR tiba di Sumba pada tanggal 16 Mei 1957. Mereka adalah Pater Gerhard Lagelan, Pater Heribert Cooper, Pater Ludwig Herbert, Bruder Albert Eichenbus dan Bruder Martin Welzel. Tepat pada tahun 2007, Kongregasi Redemptoris merayakan 50 tahun karyanya di Indonesia khususnya di Pulau Sumba. Sekian penjelasan singkat mengenai sejarah Gereja Katolik Sumba dan awal masuknya Kongregasi Redemptoris di Indonesia.